Sebuah penyambutan yang luar biasa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Indonesia pada 12 Februari 2025. Ia disambut dengan upacara megah di Istana Kepresidenan Bogor. Tidak hanya itu, di sepanjang jalan, ribuan orang turun ke jalan untuk menyambutnya. Ini adalah penyambutan yang jarang sekali diberikan kepada kepala negara lain. Dalam wawancara di Mata Najwa, Erdogan pun terkesan dengan sambutan ini. Bahkan, ia mulai memikirkan bagaimana cara menyambut Presiden Indonesia saat kunjungan resmi ke Ankara nanti. Lebih dari itu, kunjungan ini membuka babak baru dalam kerjasama bidang Indonesia dan Turki di berbagai bidang. Dalam pertemuan bilateral, 13 perjanjian kerjasama telah ditandatangani, mencakup energi, kesehatan, pertanian, industri, pertahanan, komunikasi, hingga pendidikan. Kerjasama Indonesia-Turki bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum republik ini berdiri, saat rakyat Aceh berjuang melawan penjajah Belanda, Kesultanan Turki Utsmani mengirimkan bantuan militer, meriam, senjata, dan dukungan. Turki sudah menjadi sekutu Nusantara bahkan sebelum kata Indonesia lahir. Dan kini, di era modern, Turki kembali menjadi mitra utama Indonesia dalam banyak bidang. Tank kaplan MT, kendaraan tempur RTT, industri drone, hingga kerjasama di sektor energi dan pendidikan. Kini, kita memasuki babak baru yang lebih besar. Turki bukan pemain baru di industri drone. Bayraktar TB2, Akinci, dan Anka telah terbukti di medan perang. Suriah, Libya, Azerbaijan, di perang Nagorno-Karabakh, drone Bayraktar TB2 mengubah jalannya pertempuran. Sistem pertahanan udara hancur, kendaraan lapis baja dilumpuhkan, serangan presisi tinggi. Dan kini, Indonesia telah memesan Bayraktar TB3 dan Akinci dalam jumlah besar. Bukan hanya membeli, Indonesia dan Turki membangun industri drone tempur bersama. Ini bukan lagi sekedar transaksi, ini adalah investasi dalam kemandirian pertahanan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan untuk melindungi ribuan pulau, Indonesia membutuhkan mata di langit. Drone tempur akan menjadi game changer dalam patroli maritim. Bahkan, Indonesia sedang bersiap mengoperasikan kapal induk dan landing helikopter Dock LHD. Bayraktar TB3 adalah drone bersenjata yang bisa dioperasikan dari kapal. Daya tahan tinggi, kemampuan serangan presisi, cocok untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Dan yang lebih penting, Indonesia tidak hanya membeli drone, tapi akan memproduksinya. Perusahaan Turki Baykar Makina dan perusahaan Indonesia Republic Crop telah sepakat untuk membangun pabrik drone tempur di Indonesia. Ini artinya lapangan kerja baru, transfer teknologi, penguatan industri pertahanan dalam negeri. Turki bukan sekedar mitra, Turki adalah negara yang sedang bangkit menjadi kekuatan global. Di Suriah, di Libya, di Azerbaijan, Turki telah membuktikan diri sebagai pemain utama di panggung dunia. Dan ketika Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari proyek F-35, apakah Turki melemah? Tidak, sebaliknya mereka meluncurkan jet tempur generasi kelima Kan. Dan kini, Indonesia memiliki peluang untuk ikut serta dalam proyek ini. Bahkan, Turkish Aerospace Industries akan membuka kantor di Bandung. Langkah strategis ini akan mempercepat kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia. Sebuah peluang besar. Jika Indonesia bergabung, kita bisa menjadi bagian dari pengembangan jet tempur masa depan. Kolaborasi Indonesia dan Turki bukan hanya soal transaksi, tetapi tentang membangun kemandirian teknologi. Industri drone tempur berkembang pesat, jet tempur generasi kelima Kan, ekspansi kerjasama di berbagai sektor. Semua ini adalah awal dari babak baru, babak di mana Indonesia dan Turki bukan hanya mitra, tetapi pemain utama di panggung global. Dunia sedang berubah, dan Indonesia bersama Turki siap menghadapi masa depan dengan teknologi, inovasi, dan kekuatan yang mandiri.